hari Senin. Terus untuk mata kuliah manajemen perbekalan juga minggu depan kita sorry, Kamis ini, berarti besok ya, Kamis kita presentasi, lanjut presentasi sekaligus nanti akan kami infokan TS-nya seperti apa. Besok offline ya, Insi ya. Baik, Bu. Oke, besok kita offline presentasi. Kelompok selanjutnya silakan dipersiapkan materinya, nanti ada Prof Puji juga. Dan besok juga akan kami infokan terkait UTS-nya. Oke, hari ini presentasi terkait penyusunan tes ya. Kelompoknya siapa aja? Yes. Nah, sebelum ke situ mungkin saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman siswa PAP kelas A semester 5. Untuk kita bertemu kembali ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Meskipun online, saya harap semuanya bisa on cam. Kalau tidak bisa on cam, bisa chat ya alasannya apa. Ada yang belum join? Ini sih, ini baru 38 Masih ada orang. yang ongoing, Bu. Ada yang Oke. Firman tadi baru izin ke saya, katanya dia mau ada ituan ke kampus. Oke, jangan telat-telat lagi ya, lain kali ya kalau. Nah, hari ini kita berbicara terkait penyusunan tes. Silakan kelompoknya nanti presentasi. Nanti ada tambahan dan penguatan dari saya ya terkait materi penyusunan tes ini. Vinci boleh di screenshot dulu ini siapa aja yang udah join di nanti kirim ke grup ya. Boleh teman-teman on cam dulu sebentar ya. Satu, dua, tiga. Slide dua. Satu, dua, tiga. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Vinci. Silakan untuk kelompok penyusunan tes untuk menempatkan kalahnya ya. Nanti diskusi, jangan lupa. Saya harap semuanya berpartisipasi aktif. Jangan hanya orang-orang itu aja yang tanya. Kalau bisa perwakilan setiap kelompok ya. Ini suara saya terdengar jelas. Sangat jelas, Bu. Oke, silakan kelompok penyusunan tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Ibu Kak Dewi Utari sebagai dosen pengampu. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penyusunan tes. Boleh next. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Zaki Haris, kemudian ada Muhammad Al Ghifari, dan juga saya sendiri Raffi Muhammad Hakim. Di latar belakangnya, apa yang harus dinilai adalah pertanyaan utama sebelum mulai penilaian. Pertanyaan ini mengingatkan kita pada komponen proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar terdiri dari 4 komponen. Ada tujuan, bahan, metode, dan alat, dan juga evaluasi. Pada dasarnya, tujuan adalah garis besar tingkah laku yang diharapkan dapat dikuasai siswa setelah pengalaman belajar diterima atau diterapkan. Boleh next.
Nah, kemudian ada tiga bab yang akan kami bahas. Yang pertama ada tes kognitif, kemudian ada tes afektif, dan juga yang terakhir ada tes psikomotor. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada materi tentang tes kognitif. Kognitif sendiri menurut para ahli, yang pertama ada dari Driver menyebutkan bahwa kognitif adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Sedangkan menurut Piaget, kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peranan aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas, dan anak tidak pasif menerima informasi. Dari berbagai penilaian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Pada penilaian kompetensi aspek kognitif ini, atau yang lebih banyak dikenal dengan istilah pengetahuan, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengawasan siswa terhadap pengetahuan yang telah dikuasai dan menjadi miliknya. Cara yang dapat digunakan untuk mengukurnya bisa melalui tes tulis ataupun tes lisan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis tes yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kognitif peserta didik. Yang pertama ada tes benar salah atau true false. Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan atau statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan menandai area benar jika pernyataan itu betul menurut pendapatnya, dan menandai area salah jika pertanyaannya salah. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari tes true false atau benar salah. Kelebihannya yang pertama dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena biasanya pertanyaannya singkat-singkat. Lalu menyusunnya mudah, terus bisa digunakan berkali-kali, terus dapat dilihat secara cepat dan objektif, dan juga cara mengerjakannya mudah dimengerti. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya yang pertama itu sering membingungkan. Lalu ada kekurangan mudah ditebak. Terus yang ketiga ada banyak masalah yang tidak cocok dengan hanya dapat mengukur daya ingatan dan pengenalan kembali. Boleh next. Jenis selanjutnya itu adalah tes pilihan ganda atau multiple choice. Terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Atau multiple choice test terdiri atas bagian keterangan yang disebut STEM dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. Sederhananya soal bentuk pilihan ganda ini adalah soal bentuk benar salah juga, tetapi dalam bentuk jamak. Peserta didik diminta membenarkan atau menyalahkan setiap keterangan dan tiap pilihan jawaban. Kemungkinan jawaban itu biasanya sebanyak 3 atau 4 buah, bahkan 5. Tetapi ada kalanya dapat juga lebih banyak. Kita juga sering melihat ya di sebelum-sebelumnya bagaimana bentuk soal pilihan ganda. Lalu yang ketiga ada jenis tes mencocokkan atau matching test. Dapat disebut juga mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan dari dua buah pernyataan yang memiliki hubungan sesuai dengan petunjuk pekerjaan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid ialah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dan sesuai dengan petunjuk pekerjaan. Sebaiknya tidak penyusunan tes matching test tidak lebih dari 10 soal, dan sebaiknya jawabannya melebihi dari jumlah pertanyaan. Boleh di next. Lalu yang terakhir ada jenis tes isian atau completion test.
Completion test bisa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Lalu di sini ada tingkatan pengukuran ranah kognitif. Jadi kalau mau mengukur tingkat pengetahuan, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata kunci mengenali, mendeskripsikan, menanamkan, dan seterusnya. Kalau untuk mengetahui tingkat pemahaman, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata kunci mengklasifikasi, menjelaskan, mengikhtisar, dan membedakan. Kalau untuk mengukur tingkat penerapan, kita dapat membuat soal dengan kata kunci mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, dan sebagainya. Kalau untuk mengukur tingkat analisis, kita dapat membuat soal dengan kata kunci, menemukan perbedaan, memisahkan, membuat diagram, dan seterusnya. Kalau untuk sintesis, itu menggabungkan, menciptakan, merumuskan, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada mengukur tingkat evaluasi. Kita dapat membuat soal dengan menggunakan kata kunci menimbang, mengkritik, membandingkan, memberi alasan, dan seterusnya. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian ada tes afektif. Jadi penyusunan tes afektif ini merupakan bagian penting dari evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk mengukur sikap, nilai, dan juga perilaku siswa. Dan juga tes ini berfokus pada domain afektif yang mencakup aspek perasaan dan emosi siswa terhadap berbagai aspek pembelajaran. Jadi dalam pendidikan ini, memahami dengan baik bagaimana tes ini dibuat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga pengembangan karakter siswa. Boleh next. Oke, kemudian ada tujuan penyusunan tes afektif. Yang pertama yaitu ada mengukur sikap siswa. Jadi tes afektif ini digunakan untuk mengetahui bagaimana siswa merespon terhadap pelajaran, instruktur, teman sebaya, dan juga lingkungan belajar. Dengan mengetahui sikap siswa, instruktur dapat mengubah strategi pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua ada meningkatkan minat belajar. Jadi guru dapat menggunakan pilihan efektif untuk mengetahui minat siswa terhadap topik tertentu. Jadi ini penting untuk membuat kegiatan pembelajaran yang menarik dan juga relevan bagi siswa. Kemudian yang ketiga ada menilai nilai dan juga moral. Jadi tes afektif juga digunakan untuk mengukur bagaimana nilai-nilai moral siswa berkembang di sekolah. Penting karena untuk membangun karakter siswa sebagai orang yang bertanggung jawab dan juga bermoral. Kemudian yang keempat ada mendukung pembelajaran holistik. Jadi pendidikan dapat menjadi lebih luas dan juga melihat aspek afektif yang mencakup emosi dan juga sosial serta kognitif siswa. Boleh next. Kemudian ada langkah-langkah penyusunan tes afektif. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi instrumen. Jadi sebelum menyusun tes, penting untuk menentukan karakteristik yang akan diukur. Karakteristik ini dapat termasuk sikap, minat, konsep diri, nilai, dan juga moral. Kemudian tentukan tujuan tes khusus yang akan dibuat berdasarkan kurikulum dan juga persyaratan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada mengembangkan indikator penilaian. Jadi buat indikator yang jelas berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Indikator itu harus mencerminkan ranah afektif sesuai dengan kompetisi dasar dan juga standar kompetensi yang berlaku. Eh, Contoh indikatornya yang pertama yaitu sikap positif terhadap pembelajaran, misalnya ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian rasa empati terhadap teman, seperti misalnya membantu teman yang kesulitan. Kemudian yang ketiga ada memilih metode pengukuran. Jadi pilih metode yang sesuai dengan mengukur afektif. Beberapa metode umum yang digunakan, yang pertama mungkin ada observasi. Jadi mengamati perilaku siswa dalam situasi nyata selama proses pembelajaran. Kemudian laporan diri. Jadi meminta siswa untuk menuliskan pandangan atau tanggapan mereka tentang suatu isu atau pengalaman belajar. Yang kemudian ada skala Likert. Jadi menggunakan skala untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan siswa terhadap pernyataan tertentu. Kemudian ada wawancara. Jadi melakukan wawancara dengan siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang sikap mereka. Kemudian yang keempat ada membuat butir pernyataan. Pastikan pernyataan yang relevan dengan indikator penilaian mudah dipahami dan juga tidak ambigu. Contoh pernyataannya mungkin yang pertama yaitu saya merasa senang belajar matematika. Jadi skala Likertnya itu 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, saya sering bantu teman saya ketika mereka mengalami kesulitan. Kemudian yang kelima ada uji coba instrumen. Sebelum digunakan secara luas, uji instrumen pada sejumlah kecil orang untuk mengetahui reliabilitas dan juga validitasnya. Kumpulkan umpan balik dari peserta uji coba mengenai kejelasan dan relevansi butir-butir pernyataan. Keenam, ada validasi oleh ahli.
Jadi minta pendapat dari ahli atau guru lain untuk menilai kesesuaian dan juga kelayakan instrumen yang telah disusun. Kemudian diskusikan umpan balik yang diterima dan juga lakukan revisi jika diperlukan. Yang ketujuh ada penyempurnaan instrumen. Jadi berdasarkan hasil uji coba dan validasi, lakukan revisi pada instrumen agar lebih efektif dalam mengukur ranah afektif. Kemudian pastikan instrumen memenuhi standar validitas. Jadi mengukur apa yang seharusnya diukur dan juga reliabilitas. Kemudian yang kedelapan ada pelaksanaan penilaian. Jadi terapkan instrumen penilaian dalam situasi belajar yang sebenarnya. Kemudian metode sistematis untuk mengumpulkan data hasil penilaian termasuk observasi langsung dan juga kuesioner. Yang kesembilan ada analisis data. Kemudian analisis hasil penilaian untuk mendapatkan gambaran tentang sikap dan juga nilai siswa. Kemudian gunakan analisis statistik ini jika diperlukan untuk menguatkan hasil, misal seperti menghitung rata-rata skor atau distribusi frekuensi. Kemudian yang 10 ada tindak lanjut. Jadi untuk membuat strategi pembelajaran yang lebih baik, gunakan hasil analisis. Berdasarkan hasil penilaian, berikan umpan balik kepada siswa dan juga bahas cara mereka dapat memperbaiki sikap dan juga perilaku mereka di masa depan. Boleh next. Nah, jadi ada berikutnya ada contoh instrumen tes afektif. Jadi tipe yang pertama itu lembar observasi. Jadi mengamati perilaku siswa selama pelajaran dan juga mencatat sikap positif atau negatif serta interaksi sosial mereka dengan teman-temannya di kelas. Kemudian kuesioner skala Likert yang menyediakan pernyataan dengan skala 1 sampai 5 untuk mengukur sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Misalnya saya menikmati pelajaran sains dan juga yang lainnya. Kemudian ada jurnal refleksi. Jadi meminta siswa menulis jurnal tentang pengalaman belajar mereka seperti sikap mereka terhadap materi pelajaran. Ini dapat membantu mereka merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Kemudian ada wawancara. Jadi melakukan wawancara dengan siswa untuk menggali lebih dalam tentang perasaan mereka terkait pengalaman belajar tertentu atau interaksi sosial di kelas. Next. Kemudian ada tantangan dalam penyusunan tes afektif. Yang pertama yaitu ada subjektivitas penilaian. Salah satu masalah utama dengan tes afektif adalah subjektivitas dalam menilai sikap dan perilaku siswa. Oleh karena itu, penggunaan berbagai teknik pengukuran sangat penting agar hasilnya lebih objektif. Kemudian yang kedua ada kesulitan dalam mengukur emosi. Jadi, guru harus menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi dengan akurat tingkat emosi siswa mereka karena emosi sangat kompleks dan juga seringkali sulit untuk diukur secara langsung. Kemudian ada keterbatasan waktu. Jadi tes afektif memerlukan banyak waktu. Jadi guru harus mempersiapkan dengan baik agar tidak mengganggu pembelajaran yang lainnya. Kemudian ada resistensi siswa. Karena pengukuran afektif sangat pribadi, jadi beberapa siswa mungkin tidak nyaman dengannya. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan suasana yang aman dan juga membantu saat penilaian ini dilakukan. Jadi penyusunan tes afektif merupakan proses sistematis yang memerlukan perhatian khusus terhadap spesifikasi instrumen, indikator penilaian, serta metode pengukuran yang tepat. Dengan mengikuti langkah ini, guru dapat menghasilkan instrumen penilaian afektif yang valid dan reliable, sehingga dapat memberikan informasi berharga tentang perkembangan sikap dan juga nilai siswa dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi afektif ini diharapkan pendidikan dapat menjadi lebih holistik dan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tapi juga pada pengembangan karakter dan juga emosi siswa yang pada akhirnya akan membentuk individu-individu berkualitas di masa depan. Boleh next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tes psikomotor. Tes psikomotor diartikan sebagai alat evaluasi untuk mengukur kemampuan fisik dan keterampilan seseorang dalam melakukan gerak-gerak tertentu yang memerlukan koordinasi antara pikiran dan tubuh. Tes ini dirancang untuk mengukur keterampilan motorik yang melibatkan fungsi otot-otot dan sistem saraf. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada komponen tes psikomotor menurut Susar Susarsimi Arikunto. Yang pertama itu ada keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Tes yang dirancang untuk mengukur keterampilan motor halus melibatkan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan presisi. Contoh aktivitas ini adalah menulis, menjahit, atau memainkan alat musik yang memerlukan kontrol detail dari jari-jari dan tangan. Yang kedua itu ada keterampilan motorik kasar atau gross motor skill. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan gerak-gerak besar seperti berlari, melompat, atau melempar bola. Tes ini mengukur kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi tubuh. Yang ketiga itu ada koordinasi mata dan tangan. Tes ini menilai kemampuan seseorang untuk
mengordinasikan gerakan tangan dengan apa yang dilihat oleh mata. Misalnya, tes ini digunakan dalam kegiatan yang memerlukan ketepatan seperti menangkap bola, memukul target, atau bermain video game. Yang keempat itu ada ketepatan dan kecepatan gerakan. Nah, aspek ini mengukur seberapa cepat dan tepat seseorang dapat melakukan suatu gerakan tertentu. Misalnya tes kecepatan mengetik atau tes ketepatan dan menempatkan objek ke tempat yang ditentukan. Dan yang kelima itu ada keseimbangan dan keseimbangan dinamis. Tes ini menilai kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan tubuhnya saat bergerak atau dalam posisi statis. Tes keseimbangan statis melibatkan berdiri di satu kaki, sedangkan keseimbangan dinamis menguji kemampuan bergerak tanpa kehilangan kontrol. Misalnya berjalan di atas balok sempit. Dan yang terakhir itu ada kekuatan fisik. Tes ini mengukur kekuatan otot dan daya tahan seseorang. Contoh tes kekuatan fisik ini antara lain kayak push up, sit up, dan angkat beban. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada jenis tes psikomotor. Di sini ada tiga jenis. Yang pertama itu ada tes kinerja atau performance test. Tes ini memerlukan peserta untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu untuk dinilai hasil akhirnya. Contohnya itu kayak tes melukis, membuat kerajinan tangan, dan menjalankan mesin. Yang kedua itu ada tes simulasi atau simulation test. Dalam tes simulasi, peserta dihadapkan pada situasi yang menyerupai kondisi nyata di mana keterampilan psikomotor mereka diuji. Misalnya simulasi mengemudi atau simulasi operasi bedah. Yang ketiga itu ada tes praktif atau practical test. Jenis tes ini mengharuskan peserta untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam melakukan suatu tugas praktik yang spesifik. Misalnya, tes praktif mengelas, memasak, atau memperbaiki peralatan elektronik. Next. Oke, selanjutnya ada penggunaan tes psikomotor. Tes psikomotor sering digunakan dalam pendidikan kejuruan, pelatihan teknis, dan olahraga, di mana keterampilan fisik menjadi bagian penting dari keberhasilan. Tes ini juga dapat digunakan dalam pendidikan umum untuk mengevaluasi keterampilan seni, pendidikan jasmani, dan keterampilan teknis. Nah, dengan demikian, Surkas Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa tes psikomotor memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kemampuan motorik siswa, terutama dalam bidang-bidang yang memerlukan keterampilan fisik dan ketangkasan. Oke, next. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Boleh di next dulu, J. Oke, jadi dari beberapa teman mungkin ada yang punya pertanyaan, boleh present langsung. Oke, untuk sementara 5 orang dulu yang kami tampung. Ya, boleh Sabrina Apifah. Selamat. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Perkenalkan saya Sabrina Afifa dari kelompok 7 izin bertanya. Jelaskan perbedaan antara penilaian ranah kognitif dan afektif, serta bagaimana sih keduanya itu dapat saling melengkapi dalam evaluasi pendidikan. Baik, terima kasih Sabrina. Kemudian boleh Samara Salsabila. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Samara. Jadi pertanyaannya itu menurut kelompok kalian bagaimana sih peran dari tes psikomotor dalam pendidikan kejuruan? Terus apa aja tantangan yang dihadapi dalam menyusun tes ini untuk memastikan keakuratan atau kebenaran dari pengukuran keterampilan untuk siswa ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Samara. Boleh selanjutnya Ayu. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ayu Landari dari kelompok 6. Pertanyaannya boleh nggak tolong dijelasin apa aja sih prinsip-prinsip penyusunan soal tes pilihan ganda yang baik, serta tuh berikan alasannya mengapa tuh tes ini tuh sering kita gunakan untuk mengukur kemampuan kognitif di tingkat rendah hingga tingkat tertinggi. Baik, terima kasih Ayu. Next, Cecil boleh.
Oke, terima kasih atas presentasinya. Perkenalkan, saya Cecilia dari kelompok 5, kalau nggak salah. Pertanyaannya, mengapa tes promotor memerlukan komponen evaluasi yang berbeda dibandingkan tes kognitif, dan bagaimana validitas tes psikomotor dapat ditingkatkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Cacil. Kemudian boleh Pojah. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fauziah Marani dari kelompok, kalau nggak salah kelompok 13. Pertanyaannya bagaimana hubungan antara validalitas dan reliabilitas dalam penyusunan instrumen tes kognitif dan bagaimana cara meningkatkan keduanya dalam evaluasi pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pojah. Sebelumnya izin minta waktunya Bu Eka buat mendiskusikan pertanyaan yang akan kami jawab nantinya. Ya, silakan Mas. Nanti Oke, saya bantu juga ya. baik, terima kasih Bu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina Afifa. Jadi pertanyaannya itu kan jelaskan perbedaan antara penilaian ranah kognitif dan afektif, serta bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam evaluasi pendidikan. Nah, penilaian ranah kognitif itu kan berfokus pada kemampuan siswa dalam memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan melalui tes tertulis atau lisan, serta menggunakan keterampilan analitis untuk memecahkan masalah. Nah, tes ini tuh sering kali mencakup soal-soal yang mengukur tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Dan evaluasi penilaian ranah efektif di sisi lain mengukur sikap nilai, emosi, dan motivasi siswa terhadap pembelajaran. Nah, tes afektif menggunakan observasi kuesioner, skala Likert, dan wawancara untuk memahami perasaan siswa terhadap pelajaran, guru, atau lingkup belajar mereka. Nah, keduanya itu saling melengkapi karena penilaian kognitif menunjukkan penguasaan materi, sedangkan penilaian afektif menunjukkan keterlibatan emosional dan minat siswa. Nah, evaluasi yang menyeluruh memerlukan kedua pendekatan ini untuk memastikan siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran. Bagaimana, Sabrina Afifa, apakah terjawab? Sudah, terima kasih Jaki. Oke, selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Fauzia Maharani. Pertanyaan itu tadi bagaimana ya hubungan antara validitas dan reliabilitas dalam penyusunan instrumen tes kognitif dan bagaimana cara meningkatkan keduanya dalam evaluasi pendidikan. Validitas itu mengacu pada sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur.
reliabilitas itu di sisi lain adalah sejauh mana tes memberikan hasil yang konsisten ketika diulang. Nah, dalam penyusunan instrumen tes kognitif, kedua aspek ini sangat penting dan saling terkait. Sebuah tes dapat reliable tetapi tidak valid jika tes tersebut konsisten memberikan hasil yang sama, namun tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, untuk meningkatkan validitas dan reliabilitasnya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada pengembangan kisi-kisi soal yang jelas. Kayak kisi-kisi soal membantu memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam tes relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada uji coba instrumen, kayak melakukan uji coba pada sampel siswa yang berbeda untuk melihat konsisten hasil dan apakah instrumen benar-benar mengukur kemampuan yang diinginkan. Yang ketiga itu ada review oleh ahli, kayak meminta penilaian dari ahli untuk memastikan bahwa tes dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, langkah-langkahnya itu ada peningkatan jumlah soal. Kadang tuh tes dengan yang lebih banyak soal yang bervariasi dapat meningkatkan reliabilitas karena lebih banyak aspek yang diuji. Apakah sudah terjawab, Fauzia Marani? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penyusunan soal tes pilihan ganda yang baik, serta berikan alasan mengapa tes ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif tingkat rendah hingga tinggi. Jadi jawabannya, prinsip-prinsip penyusunan soal tes pilihan ganda itu meliputi yang pertama, keberadaan satu jawaban yang benar. Hanya satu pilihan saja yang benar untuk menghindari kebingungan. Lalu yang kedua, kejelasan butir soal. Jadi soal itu harus jelas dan ringkas agar tidak membingungkan peserta tes. Lalu yang ketiga, distractor yang masuk akal atau pengecoh yang masuk akal. Jadi kita harus milih pengecoh yang menyerupai jawaban yang benar agar dapat mengukur kemampuan analisis siswa. Dan yang terakhir, hindari dari pola jawaban tertentu. Jadi hindari pola jawaban yang gampang ditebak, seperti jawaban yang selalu di posisi, misalkan nomor 1A, nomor 2A, sampai nomor 5A gitu. Jadi tes pilihan ganda ini sering digunakan karena dapat mengukur berbagai tingkat kognitif, mulai dari pengetahuan dasar hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis dan evaluasi. Soal dapat dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep sederhana maupun kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Mungkin sekian jawaban dari kami. Apakah terjawab, Ayu? Sudah, terima kasih Algi. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cecilia. Pertanyaannya itu, tes psikomotor mengapa tes psikomotor memerlukan komponen evaluasi yang berbeda dibandingkan tes kognitif dan bagaimana validitas tes psikomotor dapat ditingkatkan? Jadi jawabannya itu, tes psikomotor memerlukan evaluasi yang berbeda karena mengukur kemampuan fisik dan keterampilan motorik, bukan kemampuan mental atau pengetahuan abstrak peserta didik. Tes ini menilai kemampuan siswa dalam melakukan gerakan fisik yang melibatkan koordinasi antara pikiran dan tubuh, seperti keterampilan motorik halus, misalnya menulis, atau motorik kasar, misalnya berlari atau melompat. Untuk memastikan tes psikomotor itu valid, berikut ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus mengukur keterampilan yang sesuai dengan tujuan instruksional. Misalnya tes mengetik untuk kelas komputer. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan yang sesuai. Jadi simulasi yang mirip dengan situasi nyata dapat meningkatkan validitas tes psikomotor. Terus yang ketiga, melakukan uji coba pada tes tersebut. Uji coba ini dapat mengidentifikasi kesalahan dalam desain tes, serta memastikan bahwa tes tersebut benar-benar mengukur keterampilan yang ingin diuji. Dan yang terakhir, harus memperhatikan penggunaan alat pengukuran tepat. Alat seperti timer, pencatat gerak, atau video dapat membantu menilai kecepatan, ketepatan, dan koordinasi gerakan siswa. Mungkin sekian, apakah terjawab, Cecil? Sudah terjawab. Terima kasih, Algi. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Samara. Jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana peran tes psikomotor dalam pendidikan kejuruan dan juga apa saja tantangan yang dihadapi pada saat penyusunan tes itu untuk memastikan keakuratan pengukuran keterampilan siswa. Jadi tes psikomotor itu sangat penting dalam pendidikan kejuruan karena tes ini mengukur keterampilan fisik dan juga teknis yang diperlukan dalam pekerjaan atau profesi tertentu. Jadi tes ini memungkinkan guru menilai kemampuan siswa dalam melakukan tugas-tugas yang membutuhkan koordinasi fisik, kecepatan, ketepatan, dan juga kekuatan.
Kemudian ada tantangan dalam penyusunan tes psikomotor. Yang pertama yaitu mungkin subjektivitas penilaian. Jadi tes psikomotor seringkali sulit diukur secara objektif karena penilaian keterampilan fisik cenderung melibatkan unsur subjektif. Kemudian ada variabilitas kondisi lingkungan. Jadi faktor-faktor seperti tempat, alat, dan juga kondisi fisik siswa dapat mempengaruhi hasil tes. Kemudian ada kesulitan dalam menciptakan simulasi realistis. Membuat situasi yang benar-benar replikasi kondisi dunia nyata itu dalam lingkungan sekolah bisa menjadi tantangan. Kemudian juga yang terakhir ada waktu dan biaya yang lebih besar. Jadi tes psikomotor sering memerlukan lebih banyak waktu dan juga peralatan yang dapat membuatnya lebih mahal dan juga sulit diimplementasikan pada skala besar. Untuk mengatasi tantangan ini, penggunaan alat pengukur yang tepat, observasi yang cermat, dan juga rubrik penilaian yang jelas sangat diperlukan agar hasil penilaian menjadi lebih objektif dan juga akurat. Bagaimana, Samara? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih, Rafli. Oke. Jadi kesimpulannya dari materi ini yaitu materi ini membahas tiga jenis tes dalam evaluasi pendidikan, yaitu tes kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Tes kognitif bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir, pemahaman, dan juga pengetahuan siswa melalui berbagai bentuk soal seperti benar salah, pilihan ganda, dan juga isian. Kemudian tes efektif mengevaluasi sikap minat dan juga nilai moral siswa serta berfokus pada aspek emosional dan juga karakter menggunakan metode observasi, skala Likert, dan juga wawancara. Kemudian, tes psikomotor mengukur keterampilan fisik, baik motorik, halus maupun kasar, serta kemampuan koordinasi, kecepatan, dan juga keseimbangan. Ketiga tes ini berperan penting dalam memberikan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan kognitif, emosional, dan juga fisik siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke BK. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Dengar, Bu. Bu. Ya, terima kasih ya untuk kelompok penyusunan tes. Ada Mas Rafli, Mas Algi, dan juga Mas Zaki. Tadi penyampaiannya sudah luar biasa sekali ya. Sudah dikemas dengan baik PPT-nya juga. Nah, saya merangkum beberapa pertanyaan menarik dari teman-teman gitu ya, terkait penyusunan tes ini, terutama mengenai tes psikomotor gitu. Karena memang nantinya ketika semester 7 teman-teman itu kan akan PKM dan itu di SMK gitu ya, di sekolah kejuruan. Tentunya akan ada beberapa tantangan yang akan teman-teman hadapi gitu ya, mungkin dalam penyusunan tes ini contohnya gitu. Tadi ada yang bertanya kira-kira apa sih tantangan dalam penyusunan tes psikomotor gitu ya, khususnya di sekolah kejuruan. Jadi tadi sudah benar yang disebutkan oleh eh, kelompok penyusunan tes gitu ya, ada beberapa hal yang memang jadi tantangan gitu karena tes psikomotor ini eh, sangat erat hubungannya gitu kalau misalnya di sekolah kejuruan di SMK gitu ya. Karena ya berhubungan dengan keterampilan gitu kan kalau misalkan kita gitu. Nah, memang tes psikomotor ini juga dirancang dan sudah dijelaskan juga untuk mengevaluasi kemampuan keterampilan fisik maupun motorik siswa gitu ya. Nah, kalau di sekolah kejuruan itu kan ada teknik sih kalau ini ya montir itu ada kan ya biasanya ya ada montir, pun ada teknik yang PKJ, komputer dan jaringan gitu ya. Nah, situ kan butuh keterampilan gitu. Penyusunan tesnya tentunya mempunyai tantangan tersendiri. Nah, memang tes komputer ini juga tujuannya itu membantu memastikan bahwa siswa yang dinilai itu memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang kejuruan yang kita pilih gitu ya teman. Lalu harapannya juga ketika teman-teman sudah menyusun tes psikomotorik yang baik itu bisa menilai perkembangan keterampilannya bagaimana, lalu kemampuan teknisnya sudah tepat atau belum gitu ya. Kalau dibilang terkait tantangan tadi sudah dijelaskan juga ya biasanya terkait fasilitas dan juga alat gitu ya. Ada beberapa mungkin sekolah terbatas terhadap fasilitas yang disediakan gitu ya kalau di sekolah kejuruan. Lalu biasanya standar penilaian memang objektif gitu ya kalau untuk tes psikomotor ini. Lalu mungkin beragam juga jenis keterampilannya yang akan menjadikan PR kalian juga ketika menyusun tes nanti. Lalu ada pertanyaan tadi terkait hubungan validitas dan reliabilitas gitu ya. Validitas dan reliabilitas kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya gitu ya. Terkait
Ini bahkan kita sudah praktek juga cara penyusunannya, cara menghitungnya bagaimana. Karena memang validitas dan reliabilitas ini ya dua konsep yang sangat penting gitu ya, khususnya dalam penyusunan tes kognitif. Karena memang keduanya itu berperan ya untuk memastikan bahwa tes yang kita berikan itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur gitu dan memberikan hasil yang konsisten gitu. Kalau punya butik kok bisa? Oh iya, bisa. Oke, sorry lanjut ya. Tadi sampai mana? Saya jadi lupa ya terkait validitas dan reliabilitas gitu ya. Lalu mungkin kalau tantangannya dalam menggabungkan reliabilitas dan eh, validitas gitu ya, ya kadang-kadang peningkatan reliabilitas itu bisa mengurangi validitas ataupun sebaliknya gitu ya. Lalu juga penggunaan soalnya dengan tingkat kesulitannya itu kalau misalkan yang terlalu mudah biasanya akan berdampak terhadap reliabilitas dan validitasnya juga, validitas tesnya juga gitu ya. Nah, tapi validitas dan reliabilitas ini memang tadi sudah saya sampaikan juga memiliki peran yang sangat erat gitulah dalam penyusunan tes kognitif. Karena tes yang reliable itu pasti akan cenderung memungkinkan untuk jenis tes yang valid gitu ya, karena mereka saling berhubungan satu sama lain. Oke, mungkin ada materi dari saya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum saya masuk ke materi. Sudah terlihat? Masih loading, Bu. Belum, Bu. Udah. Baik. Nah, hari ini kita berbicara terkait penyusunan tes. Ini penting ya teman-teman. Selain berhubungan dengan ketika kalian PKM, ini berhubungan juga nanti untuk penulisan skripsi kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau kuantitatif. Nah, nah ini ciri-ciri hasil tes belajar yang baik ya. Ada empat yang pertama valid tentunya, reliable, objektif, dan juga praktis. Tapi memang teman-teman dalam penyusunan tes itu ada beberapa yang sifatnya subjektif. Contohnya seperti tes uraian. Karena itu akan terkadang kalau misalnya kita bahas soal nih, misalkan yang menilai beberapa orang, tentunya pandangan berbeda-beda gitu. Nanti kita bahas juga terkait tes uraian. Lalu yang keempat ada praktis. Nah, sebelum masuk ke situ, kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena ini berhubungan dengan nanti ketika kalian membuat soal pada saat PKM ini juga berhubungan dengan penulisan skripsi kalian. Saya contohkan, mungkin kan kalian lagi belajar juga ya terkait metode penelitian gitu ya, lanjutan. Mungkin yang tertarik terkait penelitian kuantitatif ya, baik asosiatif, yang pengaruh, ataupun pengembangan. Nah, ini sangat berhubungan teman-teman. Biasanya rumusan masalahnya yang mencakup tiga hal ini. Apakah penelitiannya validitas, apakah penelitiannya reliable, ataupun apakah penelitiannya praktis. Biasanya ini bisa menjadi rumusan masalah kalian gitu ya. Apakah tingkat penelitian yang kalian lakukan itu tingkatnya valid ataupun praktis gitu ya. Kalau valid biasanya kalau misalnya di penulisan skripsi itu eh, biasanya biasanya apa namanya membutuhkan pendapat ataupun penilaian dari ahli validator gitu ya. Biasanya ini berhubung dosen ataupun guru yang lebih senior gitu ya untuk mengukur eh, penelitian kalian gitu. Kalau praktis ini biasanya melibatkan siswa gitu. Misalnya kalian mengembangkan sebuah produk, lalu kalian mengukur tingkat kepraktisannya bisa melalui angket atau seperti apa. Oke, lalu ini beberapa langkah ya dalam menyusun tes yang baik gitu ya. Sudah saya rangkum beberapa. Yang pertama tentunya pasti menentukan tujuan tes. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu kan. Apakah untuk kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Lalu mengadakan analisis kurikulum dan pembatasan terhadap bahan yang akan dites. Nah ini hubungannya dengan analisis kurikulum yang sedang diterapkan di sekolah yang teman-teman tuju gitu ya, ataupun ketika teman-teman PKM gitu kan harus sesuai ya, apakah sudah sesuai dengan kurikulum merdeka atau tidaknya. Lalu pembatasan terhadap bahan yang akan dites. Nah ini biasanya untuk pembatasan masalah biar tidak melebar soalnya. Misalkan kalian melakukan soal apa namanya formatif gitu ya.
di minggu itu materi tentang apa gitu. Nah, itu kan harus ada pembatasan, jangan sampai soalnya yang teman-teman berikan itu mencakup materi yang belum pernah dijelaskan gitu. Nantinya siswanya akan kesulitan. Lalu yang ketiga membuat tabel spesifikasi ya, nanti ada contohnya juga saya kan, yang membuat jumlah soal, pokok materinya seperti apa gitu, lalu aspek-aspek yang diukur dan perimbangan antara bahan dan aspek yang akan diungkap. Lalu menuliskan butir-butir soal ya, menentukan bentuk tes yang tepat. Tadi sudah dijelaskan juga ya oleh kelompok penyusunan tes. Itu ada beberapa bentuk tes ya, ada pilihan ganda, ada esai, ada menjudulkan ya. Lalu menentukan tingkat kesulitan soal. Ini saya lupa saya sudah share belum ya apa form Excel untuk melihat tingkat kesukaran soalnya apakah dalam ranah mudah, sulit gitu ya. Nanti coba Kiji ingatkan saya lagi ya untuk share form Excelnya itu teman-teman bisa gunakan untuk mengukur soal yang teman-teman buat gitu loh. Apakah tingkat kesukarannya sudah sesuai atau belum. Lalu pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, ini tabelnya ya kalau dibuat tadi dari langkah-langkahnya mengidentifikasi tujuan, penulisan item, uji coba awal gitu ya, file test. Nah, ini teman-teman, ini sangat berhubungan nih kalau misalkan saya bisa review juga ya berhubungan dengan mungkin mata kuliah yang lain juga, metodologi penelitian untuk penyusunan skripsi. Biasanya kalau pengembangan inilah yang dibutuhkan gitu loh. Kita biasanya membuat soal pretest dan post-test, yaitu untuk diuji cobakan, ya untuk tes juga gitu. Nanti soal pretestnya pengaruhnya seperti apa, soal post-testnya adakah peningkatan gitu ya setelah belajar dengan produk yang teman-teman kembangkan ya. Kalau kalau misalkan nantinya mungkin teman-teman berniat ataupun mungkin tertarik untuk menulis skripsi yang berhubungan dengan pengembangan sebuah produk gitu ya. Karena kemarin kalau tidak salah Pak Roni juga sempat info eh, untuk saya kurang tahu ya apakah sudah di-share juga ke anak-anak semester 5 atau seperti apa gitu. Harapannya gitu ya, harapan prodi itu mulai semester ini untuk apa tahun ajaran tahun ini tuh udah mulai ada beberapa skripsi yang membahas terkait pengembangan produk gitu ya, R&D apa gitu. Nah, ini pentingnya kalian harus paham dulu ya terkait penyusunan tes tadi gitu. Nah, biasanya kalau pengembangan produk itu akan berhubungan dengan soal pretest dan post-test. Nanti akan diukur tuh tingkat kesukarannya seperti apa, lalu ketika pretest hasilnya seperti apa gitu ya, di file test kan diuji cobakan gitu. Setelah pretest nanti pertemuan selanjutnya mungkin siswanya belajar dengan produk yang kalian kembangkan gitu, misalkan mau buat e-modul atau seperti apa. Nanti pada saat terakhir kalian ajukan post test. Nah, di post test ini dengan soal yang sama nanti terukur tuh apakah ada perubahan nilai, apakah ada peningkatan hasil belajar setelah siswa belajar dengan produk yang pernah. Kalau misalkan memang ada peningkatan, tentunya artinya eh, penelitian yang teman-teman lakukan itu efektif gitu ya, efektif terhadap hasil belajar, terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Oke, nah ini bentuk-bentuk tes tadi sudah dibahas juga ya kelompok yang presentasi ya. Ada tes hasil belajar bentuk uraian gitu ya. Tes uraian ini adalah bentuk tes tertulis yang mengharuskan peserta didik menjawab pertanyaan dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Nah, soal uraian ini menuntut siswa untuk memberikan penjelasan, analisis, ataupun pendapat berdasarkan pemahaman gitu ya, berdasarkan pengetahuan mereka terhadap materi yang sedang dipelajari. Nah, ini ada dua jenis tes uraian, ada uraian terbatas, ada uraian bebas. Nanti saya contohkan juga ya, seperti apa sih Bu uraian, contoh soal uraian terbatas, contoh soal uraian bebas. Nah, kalau uraian terbatas ini, soal-soal membatasi jawaban siswa dalam ruang lingkup ataupun format. Misalnya pertanyaan meminta siswa menjelaskan satu aspek yang spesifik gitu ya. Kalau uraian bebas ini ya artinya bebas bebas untuk merespon secara luas atau secara mendalam terkait soal yang kalian berikan. Ini biasanya soalnya berhubungan dengan analisis atau deskripsikan gitu ya biasanya kalimatnya gitu ya. Lalu karakteristik tes uraian ini ya, ada kemampuan tingkat tinggi. Nah ini biasanya kalau misalkan kalian ingin ukur nih seberapa seberapa sih pemahaman siswa terhadap kemampuan materi yang sekarang. Nah, tes uraian ini sangat efektif dalam mengukur keterampilan analitis, evaluasi, atau sintesis serta pemecahan masalah gitu ya. Lalu karakteristik tes uraian itu jawabannya ya bebas. Terserah siswanya dalam menyusun kali
itu kita kembalikan ke mereka, tidak ada acuan tersendiri ataupun tidak ada patokannya. Lalu penilaian subjektif yang seperti saya jelaskan di awal tadi, jadi tes uraian ini ya lebih subjektif gitu ya dalam penilaian dibandingkan tes objektif pilihan ganda gitu. Karena kan memang jawabannya eh, yang diberikan siswa itu kan bervariasi ya, tidak mungkin dong satu siswa dengan siswa lain plek sama gitu. Kalau nyontek mungkin ya, teman kan pasti akan ada kalimat bahasa yang berbeda tergantung dengan persepsi mereka masing-masing gitu ya. Lalu kriteria selanjutnya tes uraian ini apa sih yang kalian ukur gitu? Yang pertama yaitu kebenaran jawaban. Apakah jawaban yang dikasih sudah sesuai dengan konsep yang benar? Lalu kelengkapan jawabannya apakah sudah mencakup semua aspek yang diminta gitu ya? Misalkan kalian perlu menjelaskan ataupun menyebutkan dampak dari apa ya? Misalkan berhubungan dengan evaluasi, misalkan dampak dari ataupun susunan cara menyusun tes yang baik dan benar apa aja itu kan pasti ada tuh ada patokannya. Nah itu sudah sesuai nggak gitu? Kelengkapannya apakah sudah mencakup semuanya ataupun mungkin dari 4 soal ternyata dia hanya menyebutkan 2, tentunya buat juga dong dengan keskorannya gitu kan. Kalian meminta sebutkan 4 kriteria dari tes uraian gitu ya, ternyata dia hanya menyebutkan 2. Nah itu skornya juga tentunya sudah berbeda. Lalu ada kejelasan-penjelasan. Nah ini apakah siswa mampu menyusun jawaban secara runtut gitu ya, dan mudah dipahami. Kadang itu kan memang teman-teman pasti akan menemui nantinya ketika mengajar mungkin siswa yang cara menyusun kalimatnya mungkin tidak berurutan ataupun bahasanya mungkin akan sulit dipahami. Nah itulah tantangan-tantangan kalau misalkan teman-teman menerapkan tes uraian. Lalu ada pemikiran logis, apakah argumen ataupun analisis yang diberikan sifatnya logis atau hanya berdasarkan persepsi dia aja gitu ya. Lalu kriteria yang kalian ukur yaitu kemampuan berpikir kritis. Apakah siswa itu menunjukkan kemampuan analisis yang mendalam ataupun perspektif baru dalam menjawab soal tadi. Lalu ini ya tentang soal uraian tadi ada uraian terbatas, ada uraian bebas. Kalau uraian terbatas misalnya jelaskan dua perbedaan antara kualitas formatif dan sumatif gitu ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan seperti ini, tentunya harusnya siswa itu menjawab dua ya, dua perbedaan, dua antara soal antara evaluasi formatif dan juga sumatif. Nah, teman perlu saya ingatkan ketika teman-teman membuat soal uraian, pastikan soal yang diberikan itu harus bervariatif. Jangan semuanya nanti kalimat pertanyaan jelaskan, jelaskan. Tidak ada variatif ataupun inovasi dalam penyusunan kalimat gitu. Nah itu eh, salah satu hal yang perlu teman-teman hindari ketika teman-teman memutuskan untuk buat soal uraian. Kalian cari ya, cari bahasa ataupun kalimat yang variatif gitu. Jangan hanya jelaskan pengertian ini, jelaskan, sebutkan, itu kan nggak ada variatifnya sama sekali. Nah, ini ada salah satu contoh yang bebas, misalkan diskusikan dalam ini contohnya diskusikan dampak globalisasi terhadap sistem pendidikan, gitu ya, berikan argumen Anda. Nah, ini cocok untuk mengukur tingkat tingkat analisis kritis dari siswa kita, gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya jelaskan, sebutkan, itu kan tidak variatif. Lalu, nah ini yang kedua ada tes hasil belajar bentuk objektif. Tadi dicontohkan juga oleh teman-teman penyusunan tes. Ada pilihan ganda, ada jodohkan, mencocokkan, gitu ya. Itu kan salah satu contoh dari tes objektif. Nah, karakteristiknya yaitu satu jawabannya benar pasti gitu ya. Kalau pilihan ganda itu pastinya dari empat pilihan jawaban pasti yang benar hanya satu gitu ya. Lalu ketika ya ini salah satu karakteristik tes objektif ini pastinya bisa dilakukan secara konsisten dan akurat karena memang sudah diketahui mana yang benar gitu ya. Kalau uraian itu kan kita membutuhkan apa interpretasi masing-masing gitu. Setiap siswa kan pasti punya pendapat, punya pandangan berbeda gitu. Nah, itu tingkat kesubjektifan kita diukur gitu ya sebagai yang nantinya akan menilai. Lalu pengetahuan faktual ya karakteristik dari tes objektif ini sering digunakan untuk mengukur pengetahuan faktual dan pemahaman dasar gitu ya. Karena memang jarang banget kalau misalnya pertanyaan pilihan ganda tapi kita disuruh menganalisis, nah itu agak sulit gitu. Biasanya pertanyaannya jelas sebutkan ini gitu ya. Ataupun di antara ini mana yang termasuk dalam eh, evaluasi formatif, contoh evaluasi formatif atau seperti apa. Dia sudah ada plotnya gitu ya, tidak
biasanya jarang sekali soal pilihan ganda bentuknya untuk menganalisis itu sangat jarang. Bahkan tidak ada seperti ini. Lalu penilaian cepat, gitu ya, penilaian dapat dilakukan lebih cepat, gitu, baik secara manual maupun menggunakan mesin koreksi, gitu ya. Karena memang kalau untuk pilihan ganda, tadi bukan? Oke, baik. Ini hari ini kelompok 7. Oke, apa dilakukan lebih cepat? Ya, baik. Ya, Prof. Lalu reliabilitas tinggi. Nah, karena penilaian tidak subjektif, subjektif cenderung memiliki reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tes esai karena memang tidak pasti jawabannya gitu. Nah, tes objektif tadi ya memang tes yang terdiri dari soal-soal dengan jawaban sudah ditentukan gitu ya. Benar salahnya sudah ada, maksudnya jenis soalnya sudah pasti gitu ya terkait benar salahnya sehingga tidak ada unsur subjektivitas dalam penilaian. Ini, nah ini teknik penilaian tes objektif. Dalam penilaian tes objektif ini sangat sederhana ya dibandingkan tes umum gitu ya. Tapi memang sudah ada kunci jawabannya gitu ya. Kemudian bisa dilakukan dengan menghitung pilih jawaban, pilih jumlah jawaban yang benar gitu ya. Kalau misalkan ini kayak saya kemarin nih waktu tes dan proses juga saya sudah plotting gitu ya 120 soal itu satu jawaban benar nilainya 5. Berarti kan kalau misalkan semuanya benar nilainya 100 gitu ya. Oke, teman-teman mungkin itu saja tambahan materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini? Ayo, silakan ada yang bertanya. Kalau nggak ada, saya nanya ya. Silakan yang bisa menjawab. Boleh. Saya ataupun pertanyaan saya yang pertama ya menyangkut terkait evaluasi ini. Sebentar, saya sudah- Oke, pertanyaannya adalah, halo teman-teman, kalau di sekolah kejuruan, ya, di SMA, kalian lebih prefer kemana gitu untuk jenis soalnya? Apakah tes uraian atau tes objektif? Kalau kalian lebih berpikir di cocoknya objektif, Bu, kayak pilihan ganda, coba sebutkan alasannya kenapa. Kalau lebih prefer ke tes uraian, jelaskan alasannya kenapa. Silakan siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya. Ada? Nggak ada? Waduh, kelas A nih. Nggak ada ya? Kan sudah paham belum terkait penyusunan tes ini? Bu. Boleh. Vinci terus ya ini, aduh. Yang lain nggak mau bersuara kah? Apa suaranya tidak merdu? Silakan Vinci. Gimana pendapat Vinci? Tadi pertanyaannya itu kan tentang ya. Tadi pertanyaannya kan tentang menurut saya, menurut kalian, kita maksudnya, kami di saat kita nanti PKM itu kita bakalan prefer menggunakan tes yang sifatnya subjektif ataupun esai. Betul begitu ya, Bu? Yes, ya subjektif atau objektif, Oke, uraian atau ganda. kalau untuk disuruh memilih, Coba. saya lebih prefer ke esai. Ya, ke Oke, esai. ya Oke, ke kenapa esai. tuh? Ada 3 poin yang paling apa ya? Yang paling bisa di highlight kalau misalnya pemilihannya esai. Yang pertama itu kita bisa tahu cara berpikir kritis dari masing-masing siswa yang udah kita ajarkan gitu kan. Karena apa yang kita ajarkan itu kan menurut bakalan nuntut siswa untuk bisa ngejelasin balik, terus juga bisa mengasihkan analisis dan juga bisa menghubungkan konsep-konsep yang lebih mendalam nih untuk
pemahaman. Mungkin kalau misalnya emang udah ada, terus kita bisa menilai pemahaman mereka yang itu yang lebih tinggi. Terus yang kedua, itu bisa menilai kemampuan dari cara komunikasinya mereka melalui penulisan surat. Bukan bukan surat, tapi cara mengkomunikasikan gagasan melalui pesan tertulis kayak gitu, Bu. Terus yang Oke. terakhir itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena itu kalau misalnya sifat tes uraian atau esai ini kan nggak bisa dijangkau dengan tes objektif ya. Jadi pemahamannya itu lebih mendalam tentang kemampuan berkomunikasi tertulis dan juga tentang pemahaman yang udah kita ajarkan sebagai calon seorang guru terhadap kayak gitu sih, Bu. Cuma kalau saya itu prefer Oke, dua-duanya oke. sih, Bu. Jadi Vinci lebih. Kombinasi. Terus menurut Mbak Vinci, gimana cara mengukur validitas dan reliabilitasnya kalau soal uraian? Lebih sulit, pastinya lebih sulit ya menurut saya. Karena kalau objektif mungkin lebih gampang, apalagi kalau misalnya pakai rumus yang kemarin saya berikan, gitu. Kalau uraian, bagaimana menurut Vinci cara mengukur? Kalau untuk uraian saya belum belum pernah sih, Bu. Maksudnya belum pernah terjun langsung ke penulisan soal SMK. Tapi kalau untuk soal SD itu saya pernah ngebuat soal untuk UASnya anak SD kelas 1 dan kelas 5. Dan itu mata pelajarannya kan matematika ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya diajarkan oleh teman saya yang eh, PGSD sekarang, itu tuh dilihat dari berdasarkan eh, kejelasan dan juga bukan banyaknya sih, tapi poin penyampaian yang emang harus dibutuhkan dalam menjawab soal, Bu. Jadi kayak walaupun kalimatnya banyak, tapi poin makna yang emang pengen disampaikan dari siswa itu ke dalam jawaban soal itu belum ada, itu tuh bisa menjadi indikator penilaian ataupun yang tadi Ibu maksud. Kayak gitu sih, Bu. Oke, oke, benar ya. Jadi sebenarnya kalau uraian itu memang eh, tantangannya itu ya untuk mengukur tingkat kevaliditasan dan reliabilitasnya bagaimana. Kita kan bisa teman-teman nanti menggunakan mengukurnya dengan validitas isi membandingkan ya. Bukan membandingkan, maksudnya mengukurnya validitas isi biasanya dengan kisi-kisi soal. Jadi kan kita udah buat kisi-kisi nih sebelum membuat uraian kan biasanya kita ada kisi-kisinya. Validitas isi ini ya dapat diukur dengan membuat kisi-kisi yang mencakup cakupan materi pembelajaran tadi gitu, dan kisi-kisi ini harus dipastikan bahwa setiap soal uraian itu sesuai dengan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian nanti itu kan ada biasanya buat ya kalau misalkan kurikulum merdeka itu ada apa namanya, ada yang udah belajar terkait kurikulum merdeka. Kemarin saya sempat ada kasih bukunya kan. Nah di situ kan Yang dijelaskan modul kan ya ajar ada ya, Bu. kompetensi. Ya, ada kompetensi dasarnya, ada tujuan pembelajaran, nah kisi-kisi harus disesuaikan dengan itu. Lalu bisa juga dengan penilaian oleh ahli. Nah, biasanya kemarin ada teman saya gitu di sekolah, misalnya membuat soal itu ada expert, ada ahli gitu ya, penilaian oleh expert ataupun expert review. Nah, ini biasanya meminta pendapat gitu ya dari guru senior seperti apa gitu untuk menilai apakah soal uraian yang teman-teman buat itu telah mencakup materi yang relevan atau tidaknya gitu. Kalau itu sih mungkin bisa saya tambahkan ya kalau misalkan untuk mengukur tingkat validitasan dari soal uraian tadi itu memang agak sedikit eh, lebih sulit gitu ya dibandingkan yang bentuk soalnya objektif gitu. Oke, ada pendapat lain? Jo Farhan tadi present, silakan. Kembali. Coba dulu. Silakan Jo Farhan. Tadi resen, Bu, benar? oh, jawab ya. Iya. Eh, Kalau saya tergantung sih Bu, tergantung materi saat itu juga. Kalau misalkan yang materinya kiranya nggak butuh uraian, ya pilihan ganda aja kan lebih gampang dibuatnya, terus dites validasi semua terus kan lebih gampang, tinggal dikasih ke SPSS udah kelar. Tapi kan kalau uraian tuh lebih ke kalau kita lagi mencari materi yang kompleks nih yang butuh kita butuh pemahaman lebih dalam lah tentang paham gak sih murid kita ini kita pakainya uraian gitu aja sih Bu kalau saya tergantung dari materinya jadinya. Oke, berarti kalau menurut Jo Farhan tergantung dari materinya gitu ya. Oke, ada pendapat lain teman-teman? Mungkin ada pertanyaan terkait penyusunan tes ini. Oke, Nur Hidayat silakan.
saya izin memberikan pendapat ya Bu. Mungkin kalau menurut saya dari pertanyaan Ibu yang tadi, saya lebih prefer ke pilihan ganda. Eh, Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Jo kalau misalkan lebih apa ya, lebih gampang dibuatnya, terus dicek validitas dan reliabilitas itu lebih gampang dan juga sebenarnya eh, untuk konteks kalau misalkan saya lebih runcingin itu Ibu mungkin lebih bertanya kalau misalkan tesnya itu dibuat eh, untuk untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa gitu dalam materi yang udah diajarkan dan bukan tesnya tuh bukan lebih ke tes yang untuk praktik gitu. Jadi kalau misalkan pengetahuan mungkin akan bisa lebih di apa ya istilahnya tuh kalau misalkan materi pasti kalau misalkan guru ngebuat tuh lebih ke apa ya jawaban pasti gitu. Lebih ke jawaban pasti misal matematika kan jawabannya tuh pasti jawaban pasti nggak mungkin kayak 1 tambah 1 jawabannya 3 gitu kan pasti itu jawabannya udah pasti dua. Nah itu kan mau nggak mau harus di apain ya di apa sih maksudnya diberikan pilihan jawaban yang emang jawabannya tuh benar-benar pasti itu salah satunya. Dan kemudian terkait dengan konteks yang kedua itu kalau misalkan esai itu lebih dibutuhin kalau misalkan guru itu memang ingin menilai sejauh mana pemahaman siswa dan bukan em, dan guru itu tidak memerlukan sebuah jawaban pasti. Kayak misalkan yang ibu tanyain ini sekarang itu kan berbentuk jawaban esai ataupun penjelasan gitu Bu. Jadi mungkin lebih tergantung ke kontekstual atau kemauan gurunya aja itu Mbak. Antara menilai kemampuan siswa dalam memahami atau menilai sejauh mana si siswa itu dapat mengerti ataupun menangkap si materi yang udah diberikan. Oke, bagus ya, Dayat ya terkait pendapatnya tadi ya mengenai pertanyaan saya. Jadi menurut Dayat ya menyesuaikan dengan konteks dan tujuannya gitu ya. Memang benar kalau misalkan berhubungan dengan teori gitu ya, biasanya akan lebih prefer kalau misalnya pertanyaannya ke pilihan ganda ataupun objektif. Tapi misalkan kalau kayak menyangkut keterampilan gitu ya, misalkan kalau di SMK eh, kan ada beberapa teori ya, ada beberapa praktek. Nah, kalau praktek mungkin akan lebih cocok gitu kalau misalkan kalian bertanya uraian gitu. Misalkan eh, pertanyaannya gini, jelaskan langkah-langkah prosedur penyusunan arsip gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan beberapa tahapan gitu ya. Sementara itu tidak mungkin tidak bisa dibentukkan dalam bentuk soal tes objektif ataupun pilihan ganda. Jadi memang balik lagi ya terkait dengan kebutuhan dari guru tersebut untuk penilaian tujuannya apa gitu. Kalau misalnya memang fokusnya untuk pengetahuan aja gitu ya, ataupun berhubungan dengan sebatas teori, mungkin akan lebih cocok kalau misalkan jenis tes yang diberikan itu adalah pilihan ganda. Tapi kalau misalkan kayak lebih ke praktikum ataupun keterampilan, mungkin bukan mungkin akan lebih cocok kalau misalkan teman-teman menggunakan tes uraian, karena biasanya uraian itu kan akan berhubungan dengan jawaban berbentuk kalimat ataupun paragraf gitu ya. Jadi bisa aja kalau pertanyaannya jelaskan prosedur dalam penyusun membuat surat ataupun kalau praktikum langkah-langkah kalau misalkan biologi ya, misalnya guru biologi yang berhubungan dengan praktikum itu kan banyak ya tahapan-tahapan praktikumnya itu kan otomatis nggak mungkin dalam bentuk soal yang pilihan ganda karena dia ada tahapan-tahapannya. Jadi benar yang disampaikan Dayat kalau objektif atau pilihan ganda itu kan sudah pasti ya jawabannya itu sudah pasti ada gitu. Padahal karena uraian itu bisa banyak persepsi. Bisa aja si siswa ini langkah-langkah dalam menyusun surat itu menurut dia ada 6 poin. Gitu. Kan kelompok, sorry misalkan yang siswa B ternyata cukup 5 gitu. Ada satu step yang dia skip gitu karena menurutnya nggak penting. Nah, itu kan balik lagi ke penilaian subjektif, penilaian dari gurunya ataupun persepsi dari siswanya yang menjawab. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan teman-teman persiapkan ya untuk UTS minggu depan. Saya mintanya offline. Saya sudah konfirmasi ke Prof. Henry. Insya Allah beliau kalau misalkan sempat nanti beliau akan hadir juga. Silakan dipelajari semua materi yang sudah kita bahas dari pertemuan awal sampai dengan hari ini penyusunan tes. Soalnya nanti
insya Allah esai ya, semoga esai. Karena masih saya diskusikan dengan Prof. Henry dan juga untuk mata kuliah manajemen perbekalan. Besok kita offline. Lalu untuk UTS-nya nanti kita sampaikan juga di minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Silakan Vinci untuk di screenshot dulu ini. Baik, Bu. Ibu UASnya boleh open book gak sih, Bu? Mana boleh open book? Nggak ada Open open HP book. boleh, Bu, open HP. Open HP nggak boleh juga. Diskusi juga nggak boleh, Bu. Diskusi dalam hati aja. Ih, mana bisa, emang kita apaan nih, Bu? Ayo, on cam dulu yuk. Cam on cam. Emang kalian biasanya on book apa open book? Iya, open book. Kita sama yang lain open book tau, Bu. Cuma nama ibu doang yang close book. Udah gitu offline lagi. Offline lah. Offline online. Prof. Henry nggak mau loh. Bu, tapi Jangan ikut soalnya beli jangan lagi. teori ya, Bu. Iya, Bu. Jangan teori Saya aja menurut masih bingung ahli. buat soalnya. Saya sebenarnya lebih sukanya observasi, laporan gitu ya. Cuma itu kayaknya untuk UAS deh, Prof. Henry ya. Tapi saya masih diskusi sama beliau sih. Ya. Kalau manajemen perbekalan, insya Allah gampang Pak. Kalau Sama Prof. manajemen Uji. perbakalan biasanya online, Bu. Dia take home. Nggak ada, ini tuh Prof. Uji offline ya, Prof. Ih, enggak. Coba tanya, Offline, Miss. Prof. Ih, kita nggak pernah sama Prof Puji offline tahu, Bu. Itu offline, besok offline, tapi memang UTS-nya nanti online dan tim gitu loh, kelompok, nggak yang sendiri. Bisa bisa buka buku 2 minggu lagi waktunya. Lama enak sama Prof. Uji. Iya, emang Prof terlalu baik. Ayo. Silakan on cam semuanya. Oke, Amanda tadi izin. Satya sama Amanda, oke. Slide satu, satu, dua. Lanjut. Slide dua, satu, dua. Oke, sudah. Tolong dikirim ya, Vinci, boleh ke saya Japri ataupun grup. Baik, Bu. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas atensinya hari ini ya. Sudah aktif untuk berdiskusi, meskipun belum semuanya. Semoga setelah UTS lebih aktif lagi, karena saya ingin menghafal orang-orangnya gitu ya. Ini karena penilaian efektif juga gitu. Kalau misalnya hanya orang-orang itu aja yang ngomong, yang berbicara, kan saya taunya hanya orang-orang itu. Makanya yang lain yang merasa belum mengeluarkan suara merdunya, saya harap minggu depan didiskusi lebih aktif lagi ya. Oke, saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata gitu ya, dalam penyampaian materi ataupun mungkin yang belum tepat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala sama aku. Oke, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sehat-sehat selalu semuanya. Tetap semangat untuk perkuliahan selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan ya, TS. Insya Allah soalnya tidak mempersulit kalian. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.